panjang atau anu ya, bisa anukan atau ini entropi ya, entropi ya, TS. Nah kemudian, ininya adalah seperti ini ya, kira-kira ya. Eee, ini kubah uapnya adalah seperti inilah kira-kira, ya kan? Ini adalah kalau saya gambar, mmm, lagi maaf ya, sorry. Ya, ini, ya, misalnya ini kan, ini dia akan ini ya, ini kan, ini, saya gambar bersama ini ya. Nah, ya, terus kemudian dia akan ke sini ya, dia akan ke sini, ya kira-kira itu. Kemudian seperti ini gambarnya ya, terus kemudian, eee, kira-kira ini, ya kan. Ini mungkin ini 1 ya kan, 2 3 4 misalnya dianggap 5 ya. Jadi kondensor itu, prosesnya adalah di sini ya, masih ingat kemarin ya, kondensor itu prosesnya di sini ya, kondensor itu ini, prosesnya ya, ini kondensor, kemudian pendingin, apa, coolant atau pendingin kondensor itu dia seperti ini, prosesnya maaf, ini ya. Jadi dia masuk ya, masuk misalnya, eee, saya gambar ini kondensornya ya, saya gambar kondensornya ya. Misalnya ini adalah garis anu ya, ini uap kondensor ya kan, kondensor kemudian di sini adalah, eee, coolant ya, coolant itu udara atau bisa air ya. Jadi dia di sini kan 2, 3 ya. Jadi dia di sini, eee, titik 2-nya, titik 2 ya, ini titik 2-nya, ini titik 3 ya kan, 3 terus kemudian oh bukan 2, 3 aksen ya, 3 aksen, tapi dia di sini sudah anggap aja 4 ya, ini 4 ya, keluar keluar ini 4. Kemudian ini adalah temperatur, eee, temperatur eks eksternal nih ya, X XTI ya toh, I, kemudian dia O, masuk, ini temperatur eksternal ya, O, out ya. Jadi arahnya, dia itu arah fluidanya begini ya, fluidanya ke sana ya, kemari ini arahnya kan, arahnya ini yang ini arahnya adalah kemari ya, arahnya kemari ya. Jadi ada panas yang diambil, eee, ya dari kondensor ini diberikan ke, fluida pendingin ya. Ini misalnya dianggap Q ya, dianggap Q seperti ini ya. Jadi kemudian ada, eee, analisis H2 M dot H2 minus H4 ya, H2, ini H4 ya. Jadi Q ya, yang ini adalah sisi dari refrigeran ya, ini itu sisi refrigeran ya,
itu, panas yang diberikan itu adalah m dot, ya toh, m dot ya, H2 ya, H2 minus H4 ya, H4. Ya, ini panas yang diberikan ke coolant ini ya, ke coolant ini ini Qc ya, Qc ya. Kemudian panas yang diterima oleh ini pendingin ya, coolant ya, ini coolant ya, ini coolant ya, coolant itu adalah m dot ya, eksternal. Jadi m dot dari pendingin ini ya, ini bisa air atau bisa udara. Air atau udara ya, bisa air atau udara. Itu adalah m dot eksternal kali Cp, jadi kan kita tahu kan misalnya m dot biasanya atau sorry Q ya, Q dot itu sama dengan kan m dot C kali delta T ya, delta T. Delta keluar, temperatur keluar, kurangi temperatur masuk. Ini adalah Cp ya, delta Cp ya, Cp delta T. Delta T-nya itu adalah ini lebih tinggi, berarti temperatur keluar dikurangi temperatur masuk, seperti ini ya. Ini prosesnya ada seperti ini ya. Kemudian di anunya sendiri, di heat exchanger-nya sendiri, ini kan ada heat exchanger nih ya, ini adalah heat exchanger ya, itu untuk kondensor, itu ada namanya Qc, kan dia menerimanya itu Qc kali U kali A kali delta Tm ya, di sini. U kali A, U kali A kali delta Tm. U adalah overall heat transfer coefficient, ya U. A adalah luas perpindahan panas kondensor. Delta Tm adalah perbedaan temperatur rata-rata refrigeran dan fluida. Ini LMTD, log mean temperature difference ya, kalau nggak salah itu. Ini ada di Anda kalau mempelajari heat transfer atau perpindahan panas, ya, perpindahan panas, ya perpindahan panas untuk heat exchanger, ya, perpindahan panas ya untuk heat exchanger, itu ada yang disebut LMTD, perbedaan temperatur rata, atau di sini adalah log mean temperature difference ya, temperatur. Anda kalau misalnya ingin lihat di mana di buku perpindahan panas ya, nanti coba habis ini Anda bisa lihat ya, apa itu LMTD ya, dan bagaimana menggunakannya ya. Ini LMTD. Nah, kemudian ini adalah jadi ya ini perpindahan panas ya, perpindahan panas. Kalau ini kita lihat dari sisi refrigeran dan dari sisi bulan, kemudian ini kita lihat ya perpindahan panas di heat exchanger-nya seperti ini. Kemudian ada yang namanya variasi heat rejection ratio ya, HRR ya. HRR terhadap TE dan TC ya. Jadi yang disebut HRR itu adalah QC per QE ya. Jadi kalau saya gambar lagi ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Ya, ini untuk ekspansi ya. Ya, seperti ini. Ini QC itu adalah di sini, QC itu adalah di sini ya. Kemudian QE ya, QE itu adalah ini.
QE. Ya. Terus kemudian ini adalah W kompresor. W kompresor, ya. Nah, kalau kita buat keseimbangan energinya tentunya harga QE ya, ini kan gini. Ini yang masuk gitu ya. Berarti QC ya itu, QC itu adalah ya, ini kan ini masuk keluar ya. Berarti QC itu sama dengan QE ya itu, QE plus kerja kompresor ya, kerja kompresor ya. Jadi per definisi adalah QC per QE ya, atau bisa QE plus kerja kompresor per QE ya. Jadi QC-nya itu dirubah seperti ini ya, sama dengan 1 plus COP ya, jadi itu. Nah, kemudian ini adalah HRR ya, HRR itu heat heat rejection ratio. Heat rejection ratio ya. Jadi ini QC per QE itu adalah ini ya, QE ini adalah QE. Nah, kemudian ini adalah HRR ya, HRR kalau temperatur kondensasinya itu dinaikkan ya. Kemudian kalau ini sebagai parameter adalah temperatur evaporator ya. Ini adalah untuk open type yang ini ya, yang ini open type ya, open type ya. Ini adalah hermetik. Ya. Nah, kita lihat dulu ya, ini adalah QC per QE ya, QC per QE. Kalau TC-nya TC-nya dinaikkan ya, jadi saya gambar di sini dulu ya, nanti saya hapuslah anunya. Misalnya ini ya. Ini kan TS diagram, ya kan? TS diagram, kemudian saya buat ininya, ya, buat ininya, kemudian saya bikin yang jelas apa ya, inilah ya, hijau. Ya, hijau, itu dia, Pak TS itu kan ini, ya, ini, ya ini, atas, ini, anggap seperti ini dia. Nah, ya kan? Ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini kan ini di sini ya, ini temperatur ya kan? Terus ini juga temperatur. Ya. Kemudian kita lihat di sini adalah TC, ya kan? TC ini adalah TE, ya kan? TE ini, TE, ya. Ini TE. Jadi kalau TC-nya TE-nya konstan, ya konstan, ini dinaikkan, ya, dinaikkan, ya. Jadi kalau dinaikkan itu berarti nanti kira-kira gambarnya dia akan ke sini. Ya, kalau dinaikkan, TC-nya dinaikkan, ya, ini kira-kira ya, mungkin dia akan begini, ya. Ini dinaikkan ya. Nah, untuk QE sendiri ya, untuk QE sendiri itu
lu ini kan masih ingat ya bahwa, eee, delta Q ya, atau Q ya, Q sama dengan ya kan, eee, T kali delta S ya kan. T kali atau mungkin kalau ininya ya, saya coret dulu aja lah. Ini kan kalau kita tahu nih delta S ya kan, atau delta S gini ya, sama dengan integral dq dq per T kan, plus anu ini ya. Jadi kalau kita anukan di S ya, ini kan berarti integral dq ya kan, dq sama dengan integral, T ds ya, integral T ds ya, T ds ya, T ds. Nah, ini bisa kalau QE ini ya, itu nanti eee, dengan persamaan ini, itu sebetulnya QE itu diwakili oleh, gambaran ya, ada yang ini ya, mungkin ini, ya, diwakili oleh ini, ya, oleh luas ini, ya, luas ini. Ini adalah ya, adalah QE, ya, ini luas ini adalah QE. Nah, kalau, QC ya, QC itu diwakili oleh ini nanti, oleh ini ya, oleh misalnya ini ya, biru, ya, bukan biru ya, mungkin, coba ya, diwakili oleh ini, ya kan, dengan ini, ya. Jadi, dia diwakili oleh, luas ini, ya kan, luas ini, ya. Jadi kalau ya, kalau TC ya toh, TC-nya dinaikkan ya, dinaikkan ya, maka luasnya itu akan bertambah sebesar ini kan dia, akan luasnya sebesar ini, ya. Ini tambahannya ya, tambahannya itu sebesar ini, ya, dia akan naik. Artinya bahwa kalau TC dinaikkan pada TE yang konstan, dia akan cenderung naik, ya, akan cenderung naik, ya. Untuk 0, ya, untuk 0 derajat juga demikian kalau misalnya 10 derajat, terus kemudian 0 derajat, ini -10 derajat ya, itu, dia juga, dia akan naik ya, akan naik ya. Nah, kalau kemudian TC-nya konstan, ya misalnya TC-nya konstan ini, ya, kita anukan di sini, ini anggap TC kita anggap, konstan, kemudian temperaturnya dinaikkan, ya. Temperatur TE dinaikkan, ya. Temperatur artinya bahwa, mmm ini misalnya yang, di sini yang tadi ya, itu dia tetap TC-nya tetap hanya, eee, apa, TC-nya tetap, TE-nya dinaikkan. Kalau TE dinaikkan, ini dinaikkan, maka ya, maka, eee, QE-nya ya, QE-nya naik ya, QE-nya naik, QC-nya tetap ya. Kalau kamu lihat di sini QE-nya naik, QC-nya tetap, sehingga harga HRR-nya turun.
ya, harga HRT-nya turun. Sehingga kecenderungannya adalah seperti ini. Ya, jadi, untuk memahami grafik ini Anda harus lihat ini, kenapa dia naik ya. Jadi lihat di grafik ini, kenapa dia turun, kalau ininya konstan juga Anda lihatnya di grafik ini. Ada yang tanya di sini? Jelas ya? Halo? Belum, Pak. Sudah jelas ya? Nah, kemudian, kenapa hermetik ya, hermetik itu dia harga HRR-nya lebih tinggi dari open type ya, open type. Jadi yang open type itu seperti ini adalah open type ya, ini open type, ini open type ya. Ini adalah hermetik ya, hermetik ini. Ini ya, hermetik. Jadi kalau yang open type itu banyak di pabrik maupun di mobil, AC mobil ya, AC di pabrik-pabrik itu banyak kan open type. Jadi di sini ada puli ya, ada puli, kompresornya ada di sini ya. Nah, ini, penggerak dari kompresor ya, kompresor itu bisa puli kemudian, disambung ke motor ya, atau kalau di mobil itu langsung pakai magnetic kopling magnetik kemudian sambung ke poros ya. Jadi, eee, penggerak dari kompresor itu di luar dari kompresor sendiri ya. Sedangkan kalau hermetik ya, hermetik kompresor dengan motornya itu jadi satu di casing ini ya. Ini Anda lihat, bisa di AC split ya, AC split ya, AC split. Kemudian di mana, eee, lemari es ya, lemari es atau freezer itu pakainya seperti ini ya. Jadi di sini ya, eee, yang hermetik ini ya, itu motornya didinginkan oleh refrigerannya ya. Kalau ini kan dia di luar, jadi motornya didinginkan oleh udara luar. Kalau ini adalah motornya didinginkan oleh refrigeran, sehingga sebetulnya di sini juga panas dari motor, ini ditambah lagi ya, ada panas dari motor, kan motor itu panas ya, panas dari motor. Karena ketika dia berputar, ada panas yang di, motornya, menimbulkan panas ya. Sehingga harga kisinnya itu lebih besar daripada ketika dia open type ya. Ya sehingga, eee, kecenderungannya sama, tapi nilainya, yang hermetik ini lebih besar dari open type ya, dari open type ya. Nah ini, apa Eee, diperlukan kalau kita ingin, memanfaatkan kompresor, eee, untuk pompa kalor atau untuk pemanas ya. Jelas ya yang ini ya? Ada pertanyaan? Ini tadi sudah. Nah kemudian, kita akan ini LMTD tadi sudah ya, LMTD sudah, ini sebetulnya ya, ini LMTD sudah, kemudian ini adalah ini, kita akan membicarakan tentang UA ini ya, overall heat transfer coefficient dan luas perpindahan panas. Nah, ini adalah gambarnya adalah seperti ini ya, LMTD sudah saya jelaskan. Jadi yang dimaksud, UA ya, U itu adalah ya, ini U itu adalah overall heat transfer coefficient, A adalah luas permukaan perpindahan panas ya. Jadi kalau, eee, saya punya ini, punya
cup atau ya, cup seperti ini kalau ya. Nah, itu ada 2 luas ya, perpindahan panasnya kan kalau kondensor berarti dia keluar ya, perpindahan panasnya keluar ya, keluar ya. Kemudian, luas ya, luas itu kan ada yang A0 ya, A0, AO bukan A0 dan ada yang AI ya. Ini adalah luas, cup ya, luas cup di permukaan luarnya ya. Jadi kalau cupnya adalah seperti ini ya, seperti ini ya, misalnya maaf, ya seperti ini cupnya ya. Nah, ini adalah luas di permukaan ini ya, A0 ya kan, luas semua ini yang ada di luar ya, ada di luar. Terus kemudian yang di dalam itu adalah AI ya, A0 AI ya. Jadi untuk perpindahan panas itu kan dia, butuh harga UA kali LMTD tadi. Nah, kemudian UA ini bisa ditentukan ya, apakah dasarnya, luas permukaan, cup di bagian dalam atau dasarnya luas permukaan cup di bagian luar. Itu adalah ini adalah tahanan ya. Ini tahanan termal ini, tahanan termal ya, tahanan termal ya. Jadi kalau Ki ya toh, Ki ya kalau misalnya, konduksi ya, konduksi itu berarti apa, eee, K ya, K ini kan KA ya, per L ya toh, kali delta T ya, delta T. Betul ya? KA per L kali delta T. Ini kalau dia konduksi ya. Kemudian Q sama dengan ya kan, kalau konveksi adalah H kali A kali delta T ya, delta T. Nah kalau, kita masih ingat ya, V ya, itu kalau listrik ya, tegangan, ini tegangan, itu adalah I kali R ya, betul ya? Ya kan? Nih, I kali R atau I sama dengan ya, I sama dengan V per R, ya toh? V per R. Jadi kalau ekivalensi untuk perpindahan panas dan ya, listrik ya, ini perpindahan panas ya, perpindahan panas ya. Terus kemudian ini ada biasanya untuk listrik ya, listrik. Kalau di perpindahan panas itu, delta T ya, delta T itu ekivalen ya dengan delta V ya. Kemudian I itu ekivalen dengan arus ya, arus ya. Berarti V sama atau V per R ya. Ini kan berarti kalau, ini ya, ini kan, untuk konduksi ya, konduksi itu delta T ya, ini per R ya, berarti, eee, ini adalah
U ya anu kan, U kan sebetulnya R, ya, R, ya, R. Jadi R ya, R untuk konduksi ya, R untuk konduksi itu adalah ya kan L/KA ya, L/KA, ya kan? Ini untuk konduksi. Kalau untuk konveksi R itu adalah HA, ya kan? HA, HA ya. Ini untuk R-nya itu. Jadi kalau, misalnya kita ini ya kenapa ini ya tahanan gitu ya, tahanan ini kan ya. Jadi kalau, kita punya ini kan overall ya, semua ya. Jadi kalau kita punya listrik ya, kalau seri ya, rangkaian listrik ya, ini seri ya, ya. Ini ada R1 ya, ini R2 ya, R2, maka R totalnya ya, R totalnya adalah total itu sama dengan R1 tambah R2, ya kan? R2, ya kan? Kalau dia, paralel ya, paralel, ini sorry, ini R1, ini R2, maka ininya adalah R ya, R sama dengan R1 per R2 gitu ya, betul ya? Kalau salah saya tolong diingatkan karena udah lama saya nggak anu les ini, ya, ini. Nah kemudian untuk, cup ya, cup itu misalnya begini maksudnya, ya. Ini adalah ini satu ini aja ya, satu lapis saja. Jadi ini adalah satu lapis gini ya, satu cup aja kita ini kan biar Anda tidak bingung ya. Ini satu cup ya, satu cup. Kemudian ini adalah misalnya T luar ya, TE ya, T luar, apa ya, T luar tuh, TL lah ya. Ini adalah T dalam ya, TD, ya kan, TD. Nah, ini, ada H0 di sini, ya ada HL, ya kan. Kemudian ini ada K, ya toh, ada K. Di sini ada ada HL juga ya, HL. Artinya kalau saya lihat di sini ya, kalau saya gambarkan dengan rangkaian listrik ya, dengan rangkaian listrik, itu dia seperti ini, ya, ya, ya. Ini TL di sini, ya kan, TL di sini, ini TD di sini, TD di sini, ya. Ini adalah R konveksi satu, R ya, ini konveksi di luar. Kemudian ini R konveksi di dalam, R di dalam, ya kan, di dalam. Kemudian ini adalah R produksi, ya, produksi, karena dia seri, ya, seri. Maka, R totalnya ini, ya, R total, ya, R total itu sama dengan, ya kan, RL plus RK, ya, RK plus RD, ya kan, plus RD, ya kan, ini. Atau kemudian kita bisa tulis adalah
sigma R, ya, sigma R, ya. Nah, saya katakan tadi bahwa U adalah 1/R, ya. U adalah 1/R, R total kan ini, ya. R total. Jadi kalau kemudian saya punya U0 A0, ya, U0 A0, maka saya tulisnya adalah U0, ya kan, U0 A0, ya, untuk ini adalah, ya, sebetulnya tulisannya ada 1 per, ya kan, RL, ya toh, RL plus RK, ya toh, RK plus RD, ya kan, RD, ya, RD. Nah, ini kemudian bisa saya tulis sebagai ya toh, sigma, sigma RI, ya, RI, gitu. Tulisannya itu, ya, ini. DI sama dengan ini. Jadi, maksud dari persamaan ini adalah, yang seperti yang saya jelaskan, ya. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Halo? Kok diam semua? Ini, terpakai terus ini. Apa? Sudah jelas? Tadi ada yang mau tanya atau gimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Ini berapa orang? Kok meeting in general? Ini. Ininya di mana ya? Oh, window-nya ini. Oh, meeting general. Berapa orang ini yang 22? Enggak apa-apa. Nah, kemudian jadi gini ya, sebetulnya, yang saya ajarkan itu adalah, ya memang, ini kan aplikasinya itu untuk, mesin pendingin ya, atau AC. Tapi kan sebetulnya mesin AC itu, eee aplikasi dari mata kuliah yang sudah Anda pelajari ya. Itu misalnya heat transfer, kemudian termodinamika, kemudian mekanika fluida, ya barangkali nanti ada konstruksinya juga ya. Jadi ini hanya satu contoh bagaimana mengaplikasikan, heat transfer di, mesin pendingin ya. Terus kemudian AC itu adalah bagaimana keseluruhan mengaplikasikan termodinamika di mesin pendingin ya. Jadi saya hanya, mengulangi apa yang sudah Anda pelajari di situ ya, Anda pelajari di situ. Nah, ini adalah U, ya, berarti, ini adalah R, ya. Ini kebalikannya, ya kan. U itu adalah kebalikan dari R, ya. Jadi ini U, ya. Ini secara umum ya, secara umum. Jadi kalau Vin, ya kalau, mungkin saya anukan secara ya, nanti, Vin-Tube exchanger ya, itu dia nanti atau saya anukan dulu ya, saya carikan gambar supaya Anda punya bayangan ya, punya bayangan. Vin-Tube. Image ya. Nah, bentuknya itu sebetulnya kayak gini, Kak, seperti ini ya, yang paling nah ini, ya. Ini ada tube atau pipa yang ada di dalam, terus kemudian ini ada fin,
ya. Fin itu ya, kalau saya lihat ya seperti ini finnya ini. Ini acup ada fin ya, ini fin. Nah, fin secara mendasar itu biasanya dibuat seperti ini ya, ini ada fin, ini ada pipanya, acupnya terus ada fin. Jadi maksudnya adanya fin ini supaya perpindahan panasnya lebih bagus ya. Kalau hanya menggunakan cup ya, itu, terutama mungkin luasnya ya, luas perpindahan panasnya kecil ya, hanya di permukaan ini saja. Tetapi kalau menggunakan fin ya, di sini ditambah fin, maka dia akan perpindahan panasnya akan lebih, besar ya, berarti lebih efektif ya, lebih efektif. Nah, untuk ini adalah yang namanya efisiensi ya, efisiensi dari cup itu bisa diambil dari sini R0 min R dan sebagainya. Jadi Anda nanti lihat nih T itu adalah ketebalan cup ya. Ini, kalau Anda sudah mempelajari perpindahan panas 1 ya, misalnya seperti itu, atau perpindahan dasar, biasanya Anda bisa menghitung bagaimana menghitung perpindahan panas, kalau menggunakan atau cupnya itu ada fin-nya. Nah, ini adalah efisiensi dari fin ya, dari fin ya. Jadi kalau sebelumnya ya, yang mana ya? Ya, yang saya jelaskan ini, itu belum ada fin-nya ya, belum ada fin-nya ya. Jadi ketika ada fin-nya, ini adalah secara umum, ini, asumsinya adalah yang di luar maupun di dalam itu ada fin-nya ya, ada fin-nya sehingga ya, ini, eee, R ya, R R tadi sepertinya apa, RL ya, RL itu adalah H, kalau tadinya kan nggak ada ini ya, ininya ada ininya, hilang, tapi karena ada fin maka H, ngitungnya itu H, dikalikan ini adalah fin ya, ini luas fin, cari efisiensinya. Nah, ini adalah luas luar ya, pipanya tadi ya. Jadi kalau saya anukan ini adalah ini ya, ini adalah AF-nya ini. Ini adalah AF ya, AF, kemudian, cupnya ini adalah semua. Kalau cupnya ya cupnya itu ini semua, ya luasnya itu adalah semua ya, yang saya biru-biru ini adalah ya, ini luasnya, terus yang ini juga ya, ini luas ya, ini luasnya ya. Sedangkan yang fin itu luasnya adalah ini yang hijau ini ya, hijau ini adalah luas fin. Ini ya, luas fin itu adalah ini ya, ini ya, ditambah yang di belakang ya. V-nya itu kan ini kan AF itu sebetulnya ya, AF itu adalah luasnya ya, luasnya itu AF ya, AF itu dia adalah luas permukaan yang di sini ya kan, terus kemudian juga yang di belakangnya ini ya. Ini kan juga ada itu, jelas ya itu. Jadi, eh anunya seperti itu ya, membacanya persamaannya seperti ini. Kemudian ini adalah konduksi, saya anukan ya, eh tambahkan aja ya yang lebih ya. Ya.
ini adalah di sini. Ya, ini konduksi. Konduksi ada di sini. Ya, di luar ini. Ya, ini berarti R ya. R R L ya. Saya kan misalnya RL. Ini adalah semua. Ini ada VIN-nya juga. Ya, ada VIN-nya juga seperti itu. Kemudian kalau jadi ini adalah konveksi. Ini adalah suku konveksi ya, konveksi. Konveksi. Ya. Kemudian yang ini adalah konduksi ini. Ya. Ini adalah konduksi ini. Konduksi. Ya. Kemudian ya delta X ya, delta X-nya itu berarti ini. Ini delta X ya. Delta X ya. Jadi dia peristiwanya itu adalah di sini, di dalam ini. Ya, di tebal kan dia punya ketebalan. Dalam ini adalah delta X itu tadi. Itu adalah ini. Ya, jadi ini peristiwanya adalah di sini. Ya, di sini, ya. Kemudian yang ini ya, ini adalah ada di dalam. Ya. Ini ada tadi RD tadi. Ya, RD ya karena di dalam itu ada refrigeran, ya ada refrigeran berarti ini terjadinya adalah di persis di permukaan sini, ya berarti. Terus kemudian ini luas rata-rata ya, kemudian ada tahan termal yang dibuat oleh Pauling, ya. Ini, nah kalau yang ini ya Pauling itu adalah kalau digunakan terus-menerus ya terus-menerus itu kemudian ya kemudian apa di permukaan sini ya di permukaan sini mungkin pakai apa ya yang bisa ini biru ya supaya ini aja lah ya itu dia ada pengotoran ya terjadi pengotoran ya kan kotor lama-lama ya lama-lama kotor ya lama-lama kotor ini. Nah, ini diwakili oleh ini ya, diwakili oleh di sini ya, wakili ini. Ya. Di dalam juga lama-lama kotor ini ya. Lama-lama kotor itu diwakili oleh suku ini ya. Diwakili oleh suku ini ya. Jelas ya? Coba saya mau tanya, Anda sudah belajar e-transfer belum? Halo, perpindahan panas. Sedang mengambil, Pak. Hah? Sudah lulus? Semester ini baru ngambil, Pak. Oh, perpindahan panas berapa? Dasar, Perpan 1. 1. Diajari ini enggak? Mestinya sudah ya. Itu kan di konduksi, konveksi. Apa kan di VIN itu kan di awal-awal ya pelajaran. Diajarin enggak? Mana sih caranya? Itu Buat awal-awal ini baru diajarin konduksi, konveksi, radiasi gitu sih, Pak. Belum VIN, tapi biasanya ada itu di VIN. Belum diajari ya? Belum, Pak. Belum ya. Coba Anda lihat bukunya ini ya. Misalnya saya buku salah satu ya. Saya lihat ini ya. Saya anukan di buku salah satu. Ini ya. Yang saya punya ada berapa buku ya. Kalau belum ya, ini saya anukan itu. B, C, D.
heat transfer ya. Heat transfer ini ya. Pasti di buku-buku sama itu Kak, buku heat transfer itu ya, kalau saya lihat di sini ya. Ini apa? Second edition. Nah, ini ya. Ini berarti biasanya di sini. Nah, ini di bab 2 ini. Di setiap buku itu ada nih, ya. Di bab 2 ini. Ya, 48. Jadi kalau kan di 48 itu ya. Ini kenapa ya? Ini berapa nih? Nah, ini kan yang tadi yang saya ceritakan tadi ya, seperti ini kan mestinya Anda mempelajari ini kan ada yang saya anukan rangkaian listrik gitu kan. Itu seperti itu. Kemudian nah ini untuk pipa ini. Konveksi sistem. Cylinder heat sources ya. Ini. Nah, ini fin ini. Ini fin ya. Ini fin. Ya. Fin ya. Ya bentuknya ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, ini efisiensi fin ya tadi ya saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Jadi saya hanya mengingatkan aja sebetulnya semua ada di perpindahan panas, tapi karena ini aplikasinya misalnya untuk kondensor di di mesin pendingin ya, sama seperti ini ya. Kemudian kita tadi kan sudah ini ya, ini kan bisa dibalik gitu ya, U0, U-nya itu adalah U itu adalah istilahnya apa nih, overall heat transfer coefficient, U0-nya itu bisa, kan tadi ada A0, ya kan? A0, U0 kan ini, ya ini bisa seper AI ini, U0 ini ya, sama dengan ini. Kemudian kalau dibalik, ya, A0-nya dimasukkan. Jadi ini adalah berdasarkan kalau perpindahan panasan berdasarkan luas permukaan pipa bagian luar, ya, itu kita mendapatkan seperti ini, ya. Sedangkan kalau kemudian bagian dalam itu bisa juga ya, ini U0, UI juga Anda bisa tentukan lagi ini ya, UI berarti nanti yang dimasukkan adalah UI. Jadi UI sama dengan ini tinggal mengganti saja I ya, seperti itu. Jelas ya. Tapi ini ya seperti itu. Hanya mungkin ini berpindah ya, berpindah di suku terakhirnya itu. Jadi kalau berdasarkan ini ya, itu nanti overall heat transfer coefficient untuk kondensor dengan air tanpa fin ini ya, tanpa fin itu adalah seperti ini ya. Jadi nanti di mana ya? Di transfer itu with sources ya. Oh enggak. Ini. Nah, ini silinder nih. Yang ini sudah diajarkan belum ya silinder ini? Oh ini. Ini bab 2 ini. Nah, ini yang silinder. Ini diajarkan nggak kamu? Mau pelajari ini nggak? Halo? Ini.
Jadi ini adalah ln R2 R1. Ln-nya dari sini ya. Dari sini maka nah ini ln D0 DI KW ya, seperti itu. Ya. Jadi koefisien panas kondensasi adalah 7.000 watt per meter persegi Kelvin untuk amonia ya. Jadi amonia itu U-nya itu besar ya. Tetapi hanya 1.700 untuk R12 dan R22. Jadi R12 dan R22 itu sebaiknya menggunakan ya fin ya, untuk fin supaya dia nah ya. Jadi ini tadi ini kalau Anda mau ini tanpa fin ya. Kemudian mengapa ada lon-lonnya ini ya Anda nanti pelajari di perpindahan panas ini ada lon-lonnya ya. Ya kenapa ini kan. Jadi kalau dua ini kemudian ininya adalah seperti ini ya. Ada pertanyaan? Halo? Kok diem semua? Apa tidur atau gimana ini? Mendengarkan nggak? Jelas Pak, tadi Pak. Hmm? Udah cukup jelas Pak. Sudah cukup jelas ya? Oke. Ya kalau online itu kadang-kadang nggak ada interaksinya, nggak kelihatan. Ya. Nah kemudian kita lihat ini kan luasnya ya, luas fin-nya, terus kemudian luas itunya. Kemudian ada ekivalen anular fin, ya, anular. Jadi kalau kemudian kita punya yang segi 4 seperti ini, ya, segi 4, ya. Kita misalnya punya fin segi 4, ya. Ini kan lubang, ya. Terus kemudian bagaimana ini 0, ini yang dia lingkaran seperti ini, ya, lingkar anular seperti ini. Nah, luasnya ya kalau ini adalah R1 ya, R1 dan R2 ya. Nah, ya. Jadi saya gambar lagi aja ya supaya jelas. Nah, ya kan? Ini adalah R1, R kecil ya, R1, kemudian yang ini adalah R2, ya kan? R2. Jadi kalau yang segi 4, luasnya kan ini ya. Luasnya kan ini. Ya, luasnya ini. Kalau ininya misalnya ini B, ya kan? Ini B. Kemudian yang ini adalah C, ya kan? C. Ini adalah R1, ya. Ini di dalamnya ini kan berarti luas ini kan luas segi 4 ini kan B kali C. B kali C, ya toh, B kali C dikurangi luas pipa ini kan, pi R1 kuadrat, ya, minus pi R1 kuadrat. Kemudian kalau yang ini adalah, ya, luasnya adalah luas keseluruhan luar ini pi R2 kuadrat dikurangi dengan pi R1 kuadrat seperti ini, ya, seperti ini, ya. Maka R2 ekivalennya ya, R2 ekivalennya ada R2 sama dengan ya, ini kan sama dengan kan itu. Ini kan PR1-nya nanti hilang kan, PR1-nya adalah hilang, maka akar B kali C per pi ya.
Ini kan R2 kuadrat. B kali C per Pi ya. Maksudnya itu adalah gini, B kali C per Pi, kan Pi-nya itu ya. Bukan C per Pi, tapi ini keseluruhan ya. Gitu. Nah, ini adalah efisiensi fin anular ya. Ada pertanyaan? Istirahat 5 menit dulu ya. Supaya segar lagi.
Masih ada semua ini? Halo? Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Gimana? Saya kuliahnya terlalu cepat atau gimana? Anda bisa memahami? Halo? Cukup, Prof, dari saya. Bisa ya, bisa paham ya. Nah, kemudian ini tadi kita dapat juga efisiensi V-nya ya. Ini tadi yang R2 akar ini ya, supaya bisa di. Nah, sekarang kita lihat ini ya, jadi anggap jadi cara kerja dari ya, mungkin di sini ada mungkin ya, saya perlihatkan di buku ya. Saya nggak tahu nih, go to bisa ya. Itu kalau saya lihat di daftar isinya, daftar isi heat exchanger itu mana? Kondensasi, nah ini kan kondensasi ya. Heat exchanger itu 521 misalnya go to page gimana? Ya, ini heat exchanger ya. Ini LMTD ya, LMTD juga ada di sini. Penjelasan ini sel encuk ya, sel encuk ada seperti ini. Kemudian ya, ini volume faktor mana LMTD di overall heat transfer coefficient ya. Ya, ini Q-nya ada volume faktor juga yang saya sebutkan tadi, faktor kerak itu ya. Ini volume faktor. Jadi volume faktor itu seperti ini ya tadi ya. Si water ini volume faktor hanya sekian. Volume faktor hanya 0,005. Enggak ya, betul ya. Oh ini volume faktornya, tahanannya. Volume faktor itu seperti ini adalah anunya apa satuannya ya, satuannya. Ini dalam SI, yang ini adalah dalam di Inggris ya, satuan Inggris. Jadi meter kuadrat derajat Celcius per watt ya, itu volume faktor. Tipe overheat exchanger ya. Ini kan ada yang sel encuk ya, sel encuk. Kemudian, nah ini tuh seperti ini ya, yang fin encuk ya. Jadi aliran gasnya itu adalah dari sini ya, dari sini ya, dari sini. Ini adalah cupnya atau pipanya ya. Jadi di buku yang sedang kita pelajari itu dia sebetulnya gini, maksudnya itu kalau ini ya 1 meter ya, 1 meter ya, dia punya anunya adalah 1 meter, kemudian ketinggiannya juga 1 meter ya, ketinggian ininya adalah juga 1 meter. 1 meter ya, 1 meter ini, 1 meter. Kemudian udaranya itu dia eh, ya, dia itu udaranya itu adalah masuknya dari sini, dari sini. Di celah antara ya, antara ini, mana ya tadi namanya. Di sini, masuknya di sini, tahu kan? Ini adalah fin, ini adalah cupnya itu, ya.
Jadi ini adalah fin ya. Jadi kalau gambarnya itu adalah seperti 3 dimensinya adalah seperti ini. Sedangkan kalau gambar anunya ini berarti dia dilihat dari sini ya. Kalau yang ini yang satunya lagi ini berarti dilihatnya dari sini ya, dari sini. Melihatnya adalah dari sini. Yang dilihat dari sini misalnya ini adalah A ya kan. Ini adalah B ya toh. Berarti gambarnya ya, ini A ya, gambar A ya, A ini yang B ya, yang B. Supaya Anda paham ya, paham. Jadi luas fin itu adalah sini. Dia double dari sini dan dari sini sini ya. Seperti itu. Jadi di sini ya apa dimensinya adalah ini adalah 1 meter ya. Ini adalah 1 meter, nanti yang mau diturunkan itu ini adalah 1 meter, ya, 1 meter. Kemudian ini adalah dari sini ke sini, ya, ini juga 1 meter, ya, 1 meter, 1 meter ya, 1 meter. Nah, ini dalam karena ininya dalam milimeter, D itu dalam milimeter, ya kan? C itu juga dalam milimeter ini. Ya, milimeter, kemudian B dalam milimeter. Ya, jadi kalau iya, saya view split ya. Berarti B adalah vertical spacing ya, pipa dalam baris ya. Ini jarak pipa ya, vertikal ya. C itu adalah dalam ini, dalam horizontal ya, tapi di sebelah sana. Jadi jelas ya. Ini B itu di sini ya, di sini ya kan. B, C itu di sini ya, karena bentuknya kan seperti ini ya. Jadi ini C ya, C, sedangkan yang ini adalah B kan, gitu ya. Ini adalah B ya. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian T itu adalah ketebalan ini, ketebalan fin ya. Kemudian D, ya D sudah ya, D belum. D center spacing between fin. Ada sini D. Oh. Kemarin saya lihat D. Oh ini D. D itu di sini nih. Ini D ya. Antar jadi center spacing between fin. Jadi fin itu kan dia punya ketebalan ya. Misalnya ini adalah pipa, ya ini adalah pipa, ya ini apa cup misalnya seperti cup. Kemudian si fin-nya itu kan dia punya ketebalan seperti ini, ya kan? Seperti ini. Ini juga punya ketebalan seperti ini, ya kan? Fin-nya itu kira-kira seperti ini, ya. Nah, kemudian yang masuk T itu adalah ini. Ini kan ada center ya. Ada center, ada pusatnya gini. Ini adalah T, ya. Tengahnya itu adalah T, ya. T. Kemudian di 0 ada diameter luar, DI ada diameter dalam dari cup atau pipa. Jadi jumlah pipa itu adalah 1000 bagi B. Jadi jumlah pipa yang ke sini, ya ke bawah ini 1 meter, jumlahnya itu adalah kalau dihitung adalah 1000 dibagi B, ya. Maksudnya dalam 1 meternya itu kira-kira jumlah pipanya adalah
ya, 1000 bagi B. Bisa ya, jumlah pipa itu bisa pecahan juga ya, tidak apa-apa ya, 1000 bagi B. Kemudian jumlah fin ya, jumlah fin itu berarti 1000 bagi D. Jumlah fin ini ya, 1000 bagi D. Ya. Kemudian jumlah fin per meter ini kan, jumlah fin per meter lebar. Jumlah fin per meter persegi face area itu ini 1 meter kali 1 meter itu adalah 1 plus 1000 per D atau kira-kira 1000 bagi D. Kemudian lebar masing-masing fasad ya, lebarnya ini, lebar ini ya, lebar ini masing-masing fasad ini ya lebar ini ya, lebar ini itu adalah D kurang T, ya kan? Ini kan ini T, sebentar. Sorry, ini D ini ya, ini D, sorry ini. Ini D, T-nya itu adalah ini. Ini kan setengah T, ini setengah D. Berarti ini adalah D min T, ya, min T, ya. Ya, saya anukan satu saja. Nanti Anda belajar sendiri ya. Ini sudah malam. Bisa ya? Halo? Halo? Kok diam semua ya? Ya, Pak. Ini saya kasih contoh bagaimana menurunkan apa AB ya. AB itu adalah luas cup ya, luas cup itu ya per meter persegi. Luas cup per meter persegi. Jadi dalam 1 meter persegi luasnya itu berapa ya. Jadi bagaimana cara menentukannya ya. Nanti Anda yang lainnya belajar sendiri ya. Ikannya satu-satu terlalu lama ini contohnya saja ya, contohnya. Jadi kalau kita lihat ya nanti untuk menghitung ini apa misalnya ini ya, ini kan kita butuh luas ini, luas fin ya, luas AB ya, ya kan AB. Nah, A0 sih mudah ya itu. Jadi luas anunya, luas cup ya per meter perseginya itu di mana tadi gambarnya? Oh, kok ini kalau terlalu melonjak ke lewat sini ya. Itu adalah cup perimeter ya. Cup perimeter itu berarti ini ya. Cup perimeter kali jumlah fin ya. Ini kan area nih ya. Kali jumlah fin passage ya. Jadi dia itu cup perimeter itu artinya adalah ini pi D0 per 1000 ya. Ini berarti cup perimeter itu dia kalau saya punya seperti ini ya kan, ini adalah D0 anunya apa ininya apa diameternya, maka perimeternya itu adalah pi kali D0 ya, pi kali D0 ya. Karena ini kan anu per meter per anu ya meter ya, per meter berarti dia ini adalah 1000 ini itu adalah merubah D0 ke anu apa ke meter kan dibagi 1000 ya, luas cup perimeternya ini dikalikan jumlah fin ya, jumlah fin number of fin
passage ya. Jadi ininya ya jumlah ini fin passage-nya ini adalah ini 1000 bagi D, ya kan? D-nya itu adalah ini, ya kan? Ini jumlahnya berapa? Ya, per meternya itu berapa? Ya, per meternya berapa? Itu adalah 1000 D, ya, dikalikan dengan jumlah of tubes, ya. Itu juga 1000 bagi B, ya, 1000 bagi B, kemudian dikalikan lebar passage D minus T yang 1000 ini, ya, 1000 ini adalah faktor konversi kalau yang ini. Kalau ini bukan faktor konversi, maka ketemunya adalah AB sama dengan D min T per DB kali Pi D0, ya, Pi D0. Kemudian kalau luas fin itu juga demikian, Anda ikuti ya. Ini 1000 per D itu ada jumlah ovin, ini 2 kali 1 dan sebagainya, maka ketemu ya AF itu adalah seperti ini ya. Terus kemudian luas minimum itu ada seperti AC, D, min T dan sebagainya. Jadi yang dimaksud luas minimum itu adalah gini. Kalau saya punya ini ya, misalnya satu mau ya, sini ya, di sini ya, saya punya pipa begini, ya, punya pipa, kemudian dia punya pipa, kemudian ada fin, ya, ini ada fin, sorry, ini ada fin, ini juga ada fin, ya kan, ada fin, ya, ada fin juga ini ya. Terus kemudian ada udara lewat sini, ya. Jadi saya bisa menganggap adalah luasnya itu adalah ini. Ya, pakai ini hijau ya. Ini saya luasnya kotornya adalah ini, ya kan? Kotor adalah ini. Luas yang dimasuki oleh udara adalah seperti ini. Tapi faktanya dia fin itu kan ada ketebalan. Jadi ruas minimum itu adalah ini. Ruas minimum itu ini. Nah, ini luas minimumnya ini. Ini sama ini. Ya. Ini luas yang disebut luas minimum ya. Luas space area minimum ada ini. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Halo. Sudah capek ya? Saya juga sudah capek. Yang lainnya nanti dibaca sendiri, itu kan sudah ada terjemahan dari teman-temanmu ya. Jadi nanti sampai kondensor anunya apa? Ini kuliahnya atau kuliahnya UTS-nya ya. Halo, kok diem semua ya? Baiklah, Pak. Ya, kalau gitu saya akhiri ya kuliah hari ini ya, kita ketemu lagi di UTS. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.